Kembali lagi bersama gua Fajar Ditya. Kali ini di acara Tutur Misteri. Gimana kabar lu pada sobat Elcu? Nah, seperti biasa gua akan menemani kalian streaming live dari jam 8 malam sampai jam 9 malam di hari Jumat. Thanks God, it's Friday. Wah, itu masih kepake gak sih kata-kata itu buat kalian? Boleh banget kalau lu mau komen, nanti gue baca-bacain nih komen-komen lu ya. Kalau lu pengen ngirim-ngirim cerita, kita sekarang ada penelpon misteri yang nanti lu bakal telepon-teleponan tuh menceritakan kisah-kisah horor lu. Gampang aja, lu tinggal WA nih. Ntar nomornya kalangan nih. 08 111 882245 ya. Gampang banget, nanti si pencerita akan mendapatkan bingkisan ya, bingkisan menarik lah dari kita. Nah, sebelum kita mulai penelpon misteri pada kali ini, gua pengen sharing sih sama lo pada ya. Ini lagi rame-rame nih, katanya mau ada peraturan tentang yang berhubungan sama kreator ya. Gue juga belum tahu sih detailnya itu seperti apa ya. Tapi yang jelas udah mulai banyak nih yang bahas nih. Ya nantilah gue bahas di lain kesempatan. Tapi ini cukup buat jantung berdebar buat para konten kreator. Tapi ya kita lihatlah nanti akhirnya tuh seperti apa. Nah, hari ini sinopsis ceritanya ya. Jadi narasumber kita ya, ini masih misteri. Dulu pernah ada orientasi lah di masa sekolah gitu. Dia nginep di sekolahnya saat ada acara itu. Nah, ketika lagi ada acara orientasi, sekolahnya itu ngadain nonton film bareng, Siksa Kubur. Nih ada aja ya nonton filmnya Siksa Kubur gitu loh. Nah, pas lagi nonton itu banyak murid yang kesurupan. Dan yang paling parahnya itu pas dia lagi jurit malam, ya di situ kesurupan itu makin massal dan ada salah satu panitia itu malah hilang katanya. Pas lagi kesurupan. Nah, yang lucunya katanya orang ini kesurupan orang-orangan sawah lagi. Gue udah gak ngerti lagi sih sama ceritanya. Ini salah satu legend juga di RJL ya. Nanti sebentar lagi kalian akan tahu lah gitu. Nah, gue mau baca-baca komen dulu nih. Baca komen di mana guys? Ini ya. Nah, ini baca-baca komen ya. Kalian langsung aja nonton di Elcuk Entertain ya. Oke, langsung aja kali ya. Kita telepon penelpon misteri pada kali ini. Halo? Tutut. Tutut. Halo. Wah, jangan lagi kesurupan nih penelponnya. Halo. Password. Ya, sambil nunggu penelponnya ya. Jadi di minggu ini, oh udah nyambung. Oh belum. Jadi di minggu ini kemarin gue abis ngangkat video bareng Luna Maya, ada Bopak juga.
di mana ternyata Luna Maya itu juga punya pengalaman horor ya ketika dia lagi di Bali. Jadi saat itu ketika dia lagi liburan sama teman-temannya, dia ngelihat kayak ada bola api gitu terbang gitu loh. Ada beberapa bola api yang kayak di acara-acara Avatar tuh ya. Oh, udah nyambung sama penelpon kita. Passwordnya, halo? Halo, Passwordnya mas? Halo? Loh, mati. Wah ini lagi kesurupan kayaknya penelpon misteri kita hari ini. Ya kita balik lagi ke acara tadi Luna Maya ya. Nah itu kata orang di sana diduga itu lagi ada semacam leak gitu ya. Leak yang saling bertarung gitu kalau menurut orang sana. Itu kisahnya Luna Maya di luar dugaan ya. Tapi ada satu yang bikin gue sedih dari kisah Luna Maya. Jadi ketika dia sedang mengalami tragedi ya, dia itu harus di cancel tuh sama brand-brand gitu. Dan yang nggak pernah dia duga gitu lah ya. Dan itu membuat, halo, oh sudah nyambung ya. halo, Passwordnya mas, halo. password. Pocong Ririn. Kang Arya dicariin Ririn di Mas gunung. Fajar, maaf, maaf, maaf. Halo. Halo, Kang, kalau di sini ada passwordnya, Kang. Apaan tuh? Gua kaget. Kalau biasanya kalau gue bilang password, jawabannya Apa tuh? Sobat Elcuk makin mantep, Cuk. Sobat Elcum Elcuk. makin mantep tuh. Nah, oke. 1, 2, 3. Oke. Passwordnya. Sobat Elcu makin mantep cu. Gitu Oke, bukan? iya bener Kang Arya, mantap Ah, nih. Kang, dasar tapi busuk. waduh. Apa kabar nih? Ini legend kita guys. Ini dulu cerita yang viral banget ya. Pocong Ririn ya. Cerita yang Iya, iya. menyeramkan, cerita legend yang waktu itu banyak banget. Kok komennya sampai berapa waktu itu Kang ya? 20.000 kalau nggak salah ya di YouTube itu. Berapa ya? Banyak banget pokoknya. Bener dah, lu waktu itu paling dicariin lu satu Indonesia asli. Buset deh. Untung lagi Kayak COVID. DPO kita. Waktu itu untung lagi COVID. Iya ya. Jadi orang nggak bisa keluar. Iya bener. Aduh, aduh. Nah Kang. Biasa nyari pocong sekarang dicariin orang. Nah, iya bener. Kang, itu Iya, iya Mas Fajar. Ririn itu sampai sekarang belum ketemu ya? Ya nggak tahu dia, nggak tahu kabarnya gimana. Hmm, iya ya. Masih ada hubungan nggak sama Aldi Taher? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo kat dostar. Iya iya iya. Kang ini hari ini mau cerita apa nih? Mau cerita biasalah cerita hantu lagi kan berarti. Hmm. Ini waktu Mau masih cerita sekolah? hantu. Apa udah lulus? Enggak, gua udah lulus. Cuman kan gitu, kalau pawang hantu ya dicariin lagi. Iya nih gue kangen ya. Iya. Udah lama nggak denger cerita ini ya. Lu mau salam-salam nggak Kang? Salamnya buat siapa ya? Buat Buat temen lu editor yang lagi sulit atau gimana? eh 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 eh. Wow wow. salam-salamnya buat anak-anak RJ5 aja. Hmm, Oke. Yang lain nggak ada ya? RJ5 nggak ada. Oke. Gitu aja lah. Nggak ada yang spesial soalnya di hati gua. Wah. Gimana lu? Sekarang ada ini apa namanya? Udah nikah lu gue denger ya? Ah, jangan bikin hoax Mas Fajar, nanti gua tambah nggak laku. Gua kan Belum ya? gua kan jomblo fisabilillah. Waduh. Masih jomblo fisabilillah. Oh Gua iya. gara-gara itu tuh,
Gue terikat sama hantu demi waktu. Wow. Aduh, Kang Arya emang kocak nih. Gue bacain komen dulu ya, Kang. Dari Oke, Kasino, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dari Tio, Bang Pajar. Oi, bro. Oke, kita mulai aja kali Kang ya. Cerita di siap, siap, malam hari ini ya. Musik kita siap, siap. mulai. Satu, dua, tiga. Ya, Kang Arya boleh diceritain awal mulanya gimana tuh, Kang? Gue mau sekarang di malam ini gue mau bercerita pengalaman, salah satu pengalaman gue waktu itu, apa ya? Gue diundang sih sama salah satu sekolah di daerah Jawa Barat. Waktu itu sekolahnya itu ada acara MOS waktu itu, eh masa orientasi siswa di SMA titik-titik gitulah. Gue diundang, ya gitulah untuk jadi security gaib lah gitu. Ya karena ada beberapa guru di situ ya tahu, mungkin percaya, kapasitas gue, anjay kapasitas. Pokoknya gitulah. Jadi gue diundang ke sekolah untuk ngamanin dari hal-hal yang gaib, eh, di sekolah tersebut. Karena acaranya sampai, apa ya? Ada acara malamnya juga, jerit malam. Wah, Halo, itu ada suara apa tadi, Kang? Sudah ada biasa. serangan-serangan. Iya, ini serangan geng motor, Kirain serangan gaib. Nah, terus gimana? geng motor gaib. Ya, jadi waktu itu gue datang ke sekolah karena diundang gitu. Datang ke satu sekolah itu ba'da asar lah. Kejadiannya 2000, gue lupa 2012 atau 13 atau 14 lah, sekitar tahun-tahun itulah. Hmm. Waktu itu kan gue masih ini ya, masih muda kan. Jadi kalau lihat anak, SMA SMA itu kan, masih wah gue cocok gak sih pacaran sama itu gitu kan, sambil, Hmm. tugas gue sambil nyari cewek SMA yang cakep. Tapi karena gue jelek ya, jadi gak ada yang ngelirik, yang ngeliriknya hantu. Udah tuh. Nah, gue datang ke situ untuk, bersih dulu nih, bersih bersih, dari apa ya, ada ritualnya sih, ada ritual untuk apa ya namanya, pencegahan lah, preventif, biar gak ada, sesuatu yang gaib lah gitu, yang mengganggu. Tapi ya gitu dia, meskipun kita udah ngelakuin, hal-hal tersebut ya, yang gaib kadang-kadang nggak bisa apa ya, dikendalikan gitu loh. Jadi waktu sore gitu pada asar itu gue udah mulai lah ritual-ritual itu. Gue juga nggak sendiri, Mas Fajar, waktu itu gue nggak sendiri. Ada beberapa juga, ada beberapa ustadz, ada, ya kita apa ya, bikin tahlilan dulu lah, Hmm. tawasul kayak gitu. Nah, biar acaranya, lancar gitu. Apalagi nanti malamnya itu jam 12 ada rencana cerit malam. Jadi anak-anak sekolah ini nih, anak-anak yang baru masuk SMA nanti kan, apa, keliling lingkungan sekitar gitu loh. Hmm. Jaraknya itu kan bisa sampai 3 atau 4 kilometer mungkin. Pokoknya ngelilingin sekolah tersebut. Oke. Nah, Kang, suaranya di kok mengecil, Kang? halo, halo, halo. Ah, udah, Cek, balik cek. lagi. Eh, Wah, ini oke. udah mulai Terus, horor nih. hidup gua horor mulu dah. Nah, terus gimana tuh, Nah, Kang? terus, Hmm. Ini di hutan ya? uh, Apa di sekolah? Apa di hutan? ini di sekolah, Oh, di di sekolah. sekolah. Mm-mm. Oke. Acaranya di sekolah, Hmm. tapi nanti di jerit malamnya itu kan ngelilingin lingkungan sekolah, di mana jalurnya itu ya lumayan apa ya, ya melewatin perkebunan gitu loh. Oh, ya. Di situ kampungnya itu ada lah, ada yang, maksudnya, pemukimannya banyak juga, tapi nanti ngelewatinnya, pemukiman yang ya jarang-jarang jarang rumah gitu loh. Oke. Ya terus, nah di sore harinya itu ya kejadian-kejadian kecil ada lah, kejadian kecil contohnya,
eh, apa ya, kayak ini loh, eh, misalkan ada suara kayak bangku geser-geser gitu, geser-geser. Kan kita lagi pembersihan nih ke setiap kelas gitu. Jadi di kelas sebelah itu kayak banyak orang, kita udah selesai di kelas yang ini, pas ke kelas tersebut nggak ada apa-apa, tapi kayak rame gitu. Kayak apa ya? Kayak aktivitas anak sekolah di kelas tuh kayak kayak gimana sih? Gak ada guru gitu, rame banget. Tapi gak ada siapa-siapa. Terus ada kejadian apa sih, lampu gitu ya? Ada satu kelas di mana lampunya itu kan udah mulai sore nih, udah mulai gelap. Hmm. Si lampunya itu kayak gangguan gitu. Tapi setiap ada apa ya? Kalau ditanggalin sama orang itu lampunya nyala. Tapi pas ada orang ke situ, mati, nyala lagi gitu, kayak ada yang mainin stop kontaknya lah gitu. Nah udah kan acara aja itu, terus hal-hal kecil waktu itu. Terus ada Isa. Setelah Isa itu kan anak-anak semua dikumpulin di lapangan, semuanya anak yang ikut MOS itu, peserta didik itu kan dikumpulin di satu lapang. Di situ ada kayak apa ya, pertunjukan, ya misalkan dari ekskul karate, taekwondo, voli, basket. Itu Jadi banyak yang cantik, Kang. Banyak yang cantik saat itu. lumayan. Iya makanya gue banyak Udah banget yang cantik, tapi dapat kontaknya nggak? aduh nggak dapet. Kan kita dianggap tua. Nggak mau Ya, dia main tua gue ya? gabung. Iya kan gue gabungnya sama Ustadz sama ini, dikira kan, itu Ustadz juga kali gitu kan. Jadi serem dia mau ini ya? Iya, Iya. suwe Terus banget dah. gimana terus? Ya pertunjukan itulah, kayak apa, ekskul gitu, misalkan Demo basket, ya? demonstrasi gitu loh. Ada yang busu gitu kan, oh ikut ekskul kami kayak gitu, pramuka segala macam. Nah ada mungkin jam 8 atau jam 9, jadi si ekskul tersebut kan masuk ke kelas masing-masing. Misalkan si karate masuk ke kelas ini, taekwondo ke ini, silat ke sini, futsal, basket, ada kelasnya masing-masing. Jadi si peserta didiknya itu tinggal pilih mau masuk ke ekskul mana gitu. Nah ada kejadian, jadi sebenarnya lancar-lancar aja. Nah ada ekskul keagamaan waktu itu. Jadi si ekskul keagamaan ini ruangannya di ujung dekat ruang kesenian. Nah pas apa ya, sebenarnya lancar-lancar aja, tapi gak lama dari situ terdengarlah suara teriakan gitu, jadi rame lah, ada teriakan, jadi ada apa ya, kacau lah gitu, kacau. Pas kita cek ke sana, ternyata di ruangan di ruangan ekskul keagamaan itu lagi muterin satu video, di mana filmnya itu film apa ya, tentang siksa kubur. Jadi mungkin pembina ekskul keagamaan ini mungkin tadinya mau biar anak-anak ini mengingatkan soal kematian atau pentingnya beribadah gitu loh. Tapi yang diputarnya kan film siksa kubur gitu loh. Ya mungkin jadi pada takut. Nah, itu ada horornya, Kang, film itu ya? Kalau nggak ada horornya sih menurut gue mah. Cuman itu diperlihatkan siksa-siksa kubur gitu loh mah. Iya. Jadi kan orang-orang karena keadaan situasinya yang menakutkan, terus film yang seperti itu, jadi kan terbawa suasana, dan mereka jadi kebanyakan kan cewek ya, kesurupan lah gitu, jadi pada histeris, jadi pada kacau lah. Nah pas gue datang ke situ, ini nih hal yang apa ya, gue paling sering itu kan Mas Fajar ya, yang kesurupan itu kan cewek ya. Nah pas gue masuk kelas itu ada cowok yang kesurupan. Gue kadang-kadang kalau lihat cowok kesurupan tuh kayak apa ya, pengen ketawa gitu ya, tapi ya
gimana ya, dia kesurupannya itu ada dua cowok nih, yang kesurupan satu cowok, dia dia apa ya, jaipongan gitu loh, joget-joget gitu, jaipongan si cowok ini yang kesurupan. Nah yang satu lagi dia kesurupan tapi duduk di meja kayak mukul sesuatu. Nah yang tadi gue bilang di sebelahnya itu kan ada ruang kesenian, di mana ruang seni itu ada apa ya namanya, banyak alat musik kan, termasuk gamelan. Nah sampai di kelas itu pun kedengeran bahwa ada suara gamelan gitu Mas Fajar. Terus ya kan kita lagi sibuk menyadarkan yang kesurupan, kebanyakan cewek lagi ya. Kesurupannya kan tahu sendiri, kesurupan cewek kan pengen kawin atau apalah pokoknya ngamuk gitu lah. Terus ya karena apa ya, si cowok yang kesurupan ini kan terus jaipongan kan juga kayak gitu loh. Ya. Gak ada yang kesurupan manggil nama lo. Wah, Kang Arya. Nggak ada. Iya, harusnya kesurupannya manggil apa kayak gitu kan. Kang Arya. Manggil gitu. Ayangnya gitu. Tehyung gitu kan. Wah, Tehyung. Wow. Lee Min Ho gitu kan. Tapi banyak yang kayak gitu kan? Itu kesurupan juga nggak ya? Iya. Gitu. Itu mah bukan kesurupan, itu mah kesemsem kali. Hantu Korea kali. Iya. Iya, tapi kan namanya kesurupan ya. Apa ya? Kadang-kadang cewek itu sebenarnya nggak kesurupan, tapi karena dia ketakutan jadi ikut-ikut teriak gitu loh. Ada yang kayak gitu. Sebenarnya dia nggak kesurupan. Ikut aja ya. Iya, ikut apa sih? Ikut panik gitu loh. Nah, yang cowok itu kan gue nyadarin cewek kan. Kalau gue ya gue emang agak pemilih gitu kan. Kalau ada yang kesurupan yang mendingan gue sadarin yang cewek, yang ini aja gitu kan. Terus yang cowok kan gue diemin kan. Katanya ada pembina ekskul sama anggota OSISnya. Kang, yang ini sadarin dulu dong, yang ini jaipongan terus kan. Kata, ya kan gue lagi sibuk gitu kan. Udah itu yang cowok tendang aja lu, dia sadar kok kata gue. Nanti lu tendang lah. Beneran Mas Fajar, serius. Ini apapun gua lagi nyadarin ini, beneran ditendang. Dia nurut aja gitu kok ditendang. Itu yang jaipongan kan, yang tadinya jaipongan dia, aduh sakit. Lu kan langsung sadar kata gue. Itu ya gue pengen ketawa juga, ya kasihan kan. Emang waktu kesurupan kan dia nggak sadar loh. Gitu maksudnya. Waktu kesurupan nggak sadar, tapi ya kalau pas ditendang ya sakit juga lah, kasihan juga. Nah ya karena di situ kan yang yang kesurupan banyak, jadi yang nggak kesurupan ya kita suruh keluar dulu ya, yang ini keluar gitu. Ada mungkin 20 orang itu ceweknya, kebanyakan cewek yang kesurupan, yang cowok itu ya 2. Nah yang cowok duduk di meja yang kayak memukul sesuatu itu susah banget disadarin ya Mas Fajar. Susah banget. Ini udah dideketin sama Pak Ustadz gitu, gak bisa, dia tetap aja ketawa senyum gitu loh. Kayak ngeledek gitu loh, kayak senyumnya itu kayak ngeledekin orang yang berusaha menyadarkan dari kesurupan gitu, ngeledek gitu loh. Ketawanya itu ketawa ngeledek gimana sih. Nah karena di situ udah mulai kelasnya udah mulai kosong, yang kesurupan dibawa ke ruang guru gitu. Suara gamelan itu kan ada kan, masih kedengeran sama kita. Itu kan di ruang sebelah kan. Nah, gue cek tuh ke situ. Gue tahu nggak, di situ ada. Gue awalnya, wah ini penampakan paling jelas yang pernah gue lihat Mas Fajar. Kata gue waktu itu. Tapi itu bukan penampakan. Itu cewek yang emang orang itu. Jadi bukan penampakan, itu cewek. Tapi dia lagi nyinden. Jadi dia kesurupannya itu nyinden. Yang cowok kan kesurupan jaipongan, joget nari gitu lah. Nah, yang cewek ini nyinden. Padahal kan itu di Jawa Barat ya, tapi lagu gue masih denger. Gimana tuh? Gue masih ingat itu. Ya bahasa Jawa gitu loh, bahasa Jawa. Kalau ada
apa ya, lagu sinden Sunda itu gue masih, oh ini Sunda gitu, gue masih ngerti gitu. Tapi ini Jawa gitu. Dan suara nih cewek ini kayak apa ya? Kan anak ya umur berapa sih? 15 16 tahunan kan, waktu masih apa ya? Baru masuk SMA itu kan mungkin sekitar 15 tahun 15 tahun, tapi itu suaranya udah kayak orang perempuan dewasa gitu, bener-bener sinden. Nah di belakangnya itu, gue pikir kan itu ada bayangannya kan, si cewek ini berdiri terus dia nyinden. Gue pikir itu bayangannya. Nah si bayangannya ini gerak, Mas Ojar. Gerak. Gue nggak berani ngedeketin itu cewek yang lagi nyinden. Nah pas si bayangan di tembok kan bayangannya, jadi gerak gitu. Terus keluar dari jendela, si cewek yang nyinden ini dia jatuh. Nah kita bawa, di situ langsung dibawa. Pas gua bawa tuh cewek, itu kan di situ ada gong kan, ada gong, ada gamelan gitu. Gongnya itu suara gongnya itu kayak ada yang mukul, padahal gak ada yang mukul sama sekali. Nah di ruangan sebelumnya itu yang cowok yang kesurupan apa, yang sambil kayak megang apa ya, dia mukul gong itu dia masih di situ, gak bisa disadari, susah disadari. Keren juga kan, gongnya di ruangan sebelah, di ruang kesenian. Yang maininnya itu cowok yang kesurupan yang duduk di atas meja itu ya kita bawa, dan dibawa pun posisinya gitu, duduk sila aja, gak bisa dilurusin, gak bisa ya, tapi kita bawa aja. Nah di situ kan apa ya, karena apa ya, jadi karena rame itu kesebar dong, jadi ke kelas ini ke kelas ini, oh ada apa sih, oh ini ada kesurupan ini. Yang awalnya yang kesurupan itu kan di satu ruangan yang ekskul keagamaan, ya itu mulai jadi pada nyebar lah gitu. Jadi di ruangan di kelas-kelas lainnya pun jadi ikutan ikutan panik, apalagi yang cewek gitu kan. Nah udah tuh dibawa ke ruang guru. Terus ada salah satu, nah yang cewek yang nyinden ini kan kita bawa juga kan. Kita bawa ke ruang guru, terus ya kita ada matras gitu, kita ya tidurin di situ kan, si ceweknya itu di matras tersebut. Nah yang kesurupan kan, jadi ada yang kesurupan udah sadar, kesurupan lagi gitu loh. Nah si cewek yang nyinden ini dia diri, dia kan tidur kan awalnya di matras itu, dia berdiri, dia jalan keluar dari ruang guru. Awalnya gue nggak tahu, nah tapi ada anak PMI atau apa ya, ekskul pramuka atau apa, pembina, bukan PDI tahu ya? Gitu. Kan bisa jadi, bukan ya? bukan itu ekskul, nggak tahu PMI, nggak tahu apa sih itu. Oh iya. Ya ekskul. Kang itu kan. Nah ternyata yang nyinden itu, yang kesurupan jadi sinden itu, dia berdiri terus dia jalan keluar. Masalahnya dia itu jalannya jinjit gitu, kayak yang penari balet gitu loh. Jalan tuh sambil yang nari-nari jempol gitu doang. Bro. Dia nyinden. Oh bukan nari ya? Jalan, bukan nyinden gitu. Yang mana suaranya bikin bulu ketek merinding lagi kan. Iya, suaranya Mas Fajar serius, demi apapun itu kan anak masih 15 tahunan lah, anggaplah 15 tahunan. Tapi suaranya itu udah kayak ya ibu-ibu yang lagi nyinden gitu, kayak orang tua yang nyinden. Nah, kayak di OVJ dia ya? jalan gitu, kayak begitu loh suaranya. Tapi kan masalahnya gini, kalau di OVJ kan emang hiburan ya, tapi ini situasinya itu horor banget gitu. Iyalah, gila. Dan dia nyindennya bikin bulu ketek gua merinding gitu. Takut gua kan penakut, meskipun malam-malam cewek nyanyi gitu serem juga. Jalan itu sendirian lagi. Jalan sendiri, jam itu mulai jam kejadiannya itu kan jam 8 jam 9. Itu pas dia keluar tapi dari dia jalannya nggak kayak ini ya, yang menghapus jejakmu gitu, enggak ya? Enggak loncat-loncat dia. Enggak ya. Jalan biasa aja ya. Iya, kayak balik gitu tuh. Kayak gitu loh. Wow. Kayak gitu loh. Iya.
dan gak ada seorang pun yang berani ngedeketin dia. Jadi pas dia jalan itu kan ada orang kan, banyak orang kan, bukannya apa ngedeketin atau gimana, pada ngejauh, pada takut, takut kayak gitu. Nah, gua kejar kan sama beberapa orang. Gua itu jalannya itu Mas Fajar mungkin 20-30 meter itu lebih kali. Bayangin dengan itu nggak lu pegangin Kang, serem juga ya. Nggak gua pegangin, jalannya cepat banget Mas Fajar, serius cepat banget. Mana jalannya itu jempol doang kali apa ya, kayak jinjit gitu loh. Nah pas kita ada 3 atau 4 orang lah kita tuh ya karena gak ada yang mau nangkep gitu kan. Nah pas dia jalan itu kan jadi kesebar kan, pada teriak, yang kelas lain juga Pak. Mulai di situ lah makin kacau, makin gak kondusif. Ya, kita angkat tuh si cewek tuh kayak nangkep pocong nih gue, jadi ingat nangkep pocong. Nah dia masih nyinden dan terus dia pingsan gitu. Nah abis dia pingsan itu banyak banget teriakan di sini, di ruangan ini, wah gak kondusif lah. Jadi ya udahlah kita karena semakin lama yang kesurupan semakin banyak, jadi akhirnya diputuskan untuk memulangkan semua siswa gitu loh. Di malam itu juga Kang? Di malam itu juga ya, karena gak kondusif lagi Mas Fajar. Ya orang yang gak kesurupan jadi kesurupan karena lihat ya mungkin ada juga sebagian yang ngelihat penampakan katanya. Terus ada lagi yang katanya ada cewek nih, dia ngejeritnya gue tahu, tapi yang gue denger itu katanya si cewek itu ngejerit karena dia ngelihat ada yang botak di atas ring basket. Hah? Iya, jadi kan ada pas gue gue kan nangkep cewek yang nyinden itu loh. Nah ada lagi yang teriak, cewek, teriak kayak gitu. Kata temennya dia ngelihat ada sosok gitu, botak katanya, botak di atas ring basket. Kata gue, mungkin itu setan bola basket mungkin gitu. Itu harus harus di apa ya? Mungkin harus di 3 point sama Stephen Curry mungkin. Setannya. Iya setan katanya gitu. Oke. Nah udah kan dipulangin semua. Yang jadi masalah apa Mas Fajar? Nah gimana tuh? Yang jadi masalah kan akan ada acara jerit malam yang keliling lingkungan sekolah itu. Nah orang-orang yang anggota OSIS, pembina ekskul, sebagian kan udah ada di posnya masing-masing. Nah acara kan dibatalin, jadi kita pulang-pulangin gitu, antar pulang lah. Di situ udah ramai banget lah, sibuk nganterin. Jadi yang rumahnya jauh, ya nginep dulu di sini kayak gitulah. Nah ada OSIS, yang anggota OSIS dapat kabar lagi nih, ternyata ada salah satu anggota OSIS yang harusnya jaga di pos 3 itu hilang. Waduh. Nah kalau nggak salah posnya itu ada 7. Jadi kan ada pos 1, pos bayangan kan, ada pos bayangan berapa gitu loh. Jadi yang jaga di pos 3 salah satunya itu hilang. Ternyata pas kita di sekolah lagi sibuk nyadarin yang kesurupan, ternyata anak-anak OSIS yang tugas nanti untuk jerit malam ternyata lagi sibuk nyariin yang hilang ini, cewek. Nah udah kan, jadi beberapa perwakilan guru sama gua sama si AA, ada Pak Ustadz gitu, nyusulin anak-anak biar balik ke sekolah gitu. Jadi jerit malam acaranya gagal dilaksanakan karena ya yang di sekolah kesurupan, yang ini hilang. Jadi takutnya kekhawatiran para guru itu takutnya nanti yang hilang banyak atau kejadian-kejadian yang gak diinginkan gitu. Makanya kan kita langsung tuh ngabarin biar pada pulang ke sekolah. Dan ternyata dari kan ada datanya kan Mas Fajar. Jadi misalkan di pos ini ada berapa orang, dan memang benar yang salah satu
anggota OSIS ini hilang, Hmm. nggak ada di pos manapun gitu loh. Nah, kita jadi nyari kan, nyari terus di pos 3 itu. Jadi pos 3 ini rutenya, jalannya kan setapak Mas Fajar nih, Iya. jalannya setapak. Jadi ke atas, jadi apa ya, kayak gini, di sebelahnya ini perkebunan, kebun, bukit, kayak bukit gitu. Sebelah kirinya itu bukan jurang ya, tapi eh, jadi kalau ke bawah itu ada sungai. Hmm. Nah, yang kita takutkan si Sungainya anak, dalam nggak? kalau dalam sih yang gua tahu di situ nggak dalam-dalam banget, tapi Hmm. harusnya 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 kebetulan lagi kenceng banget. Nah, takut kan itu anak keperosok atau jatuh ke situ, nggak ada teman-temannya, nggak ada yang sadar gitu loh. Nah, kita nyari tuh ke situ, ke ya pokoknya takutnya dia jatuh. Kita wah ke daerah sungai lah, kita turun ke bawah nyari si anak ini, dia tak jatuh pingsan apa gimana. Itu nyari dari jam 11 malam sampai jam 3 nggak ada hasil. Jam 3 gue masih ingat lah, jam 3 setengah 4 lah. Buset, lu nyari Ya lama karena juga ya? nyari itu nggak ketemu, apa maksudnya, ada bekas kaki atau apalah gitu, nggak ada tanda-tanda. eh Ya kita teriakin namanya itu Siti apa ya namanya, gue lupa, Siti Oh, ini Badriah cewek yang hilang. apa cewek yang hilang, Siti namanya Siti. Oh. Ya gue sambil nyari kan gini, Siti mau kemana, mau dikawinin nih gitu. Iya. Tapi gak ada yang nyamut gitu. Ya, ya itu dia, karena udah lama Nggak, lu turun embun manggilnya lagi kan. gitu, kabur makin jauh deh. Ya enggak lah, bercanda ya, kita manggilnya ya Siti gitu kan. Ya gak ada juga, gak ada jawaban, gak ada apa-apa pokoknya. Nah, turun embun kan, dingin, terus wah apa, waktu itu pakai senter udah banyak yang mati lagi kan, senter HP ya semuanya udah apa, pokoknya kan makin apa ya, nggak kondusif lah untuk melakukan pencarian. Nah, pas kita mau pulang juga itu, yang harinya itu ada mungkin 10 atau 11 orang, termasuk dari Koramil ikut bantu. Koramil sama dari Polsek ada tuh anggotanya ikut kita nyari. Terus nah, pas di perjalanan mau pulang ke sekolah, ya kita mau laporan gitu, pencarian kita nggak ada hasilnya. Jadi salah satu anggota polisi itu kan dia ngerokok, gue juga ngerokok kan. Nah, itu ketemunya itu gak sengaja si Siti ini, si anggota polisi ini, dia pas mau pulang sama kita, dia ngerokok, mau ngebuang puntung, dia ngebuang sembarangan gitu, dilemparin gitu. Dia sambil pas ngelemparan gitu, astagfirullahaladzim, kata dia gitu. Dia pikir dia tuh ngelempar ke hantu lah. Ternyata si Siti itu kena kerudungnya, itu ada di situ, jadi pagar. Hah? Pagar mana? Kan banyak kebun kan di situ, di sebelah kanan itu kan kebun. Pagar kebun. Nah, pagar kebun itu kan ada yang dari kayu, dari bambu gitu kan. Nah, si Siti itu diam di situ. Buset, kata gue nyari ke sungai, gue nyari ke bawah, gue kotor-kotoran, gue kena lumpur lah, kena apa lah. Si Siti ternyata ada di pagar. Jadi pagar gitu. Dia tuh berdiri di situ. Keadaannya itu dia merem, diem aja kayak pagar gitu. Wah, ini kesurupan setan pagar dong, kata gue. Terus ada diem gitu, jadi di pagar. Nah, ini gitu kan, ke ngabarin yang lainnya. Nah, kita kasih minum, mulutnya nggak bisa kebuka, dia diem aja kan, tangannya itu kayak ngerentang, tangannya itu ngerentang gitu lah, tapi nggak bisa diiniin loh, kaku banget, ngerentang gini maksudnya?
Iya gitu. Kayak yang di film Titanic. Rentang tangan gitu. Nah iya bener. Kayak si Rose. Ah. Bedanya ini bukan si Jack. Ini anggota polisi. Anggota polisi yang nemuinnya, bukan gua. Oh, Itu lu anggota nggak nemu, polisi bukan yang lu nemuin ya? ya. Tapi lu akhirnya Bukan gua, lihat, bukan. lihat. Iya, akhirnya lihat gua duluan. Tapi yang anggota polisi itu teriak kan, ini. Ya gue jadi balik lagi kan. Ternyata itu jadi pagar di situ itu. Bukan gue yang nemuin. Anggota polisi. Nah, dia cerita pas gue ngebuang puntung kena kerudungnya, kena bajunya gitu. Jadi ya kita ini digendong itu. Di situ itu digendong dengan ya kayak si Rose gitulah. Kayak di film Titanic. Digendong dari tempat dia jadi pagar sampai sekolah. Udah sampai sekolah baru udah dia nangis, sadar nangis. Terus dia bilang kayak gini, takut kayaknya dia sebelum jadi gitu, sebelum jadi pagar ya, sebelum jadi hantu pagar, kayaknya dia ngeliat sesuatu yang menakutkan gitu. Tapi dia secara gak sadar ya jadi pagar gitu loh. Ya jerit malam batal diadain, semuanya pulang. Cuman di sekolah itu ada beberapa orang yang nggak pulang ya karena rumahnya jauh gitu Mas Fajar. Nah katanya hantunya tuh orang-orangan sawah tuh yang mana Kang? Yang hantu orang-orangan sawah itu? Nah itu si itu kayak apa ya, bentuknya kayak orang-orangan sawah tuh, orang-orangan sawah tahu kan, kayak gitulah kayak si Rose gitu. Jadi nah, dia Siti gitu. Kayak orang-orangan sawah begini ya. Ngerentang gitu tangan. Dicariin malah main gitu. Orang-orangan sawah Siti ya. Buset dah. Makanya gue kesel banget, mana gue udah becek-becekan kan, nyari dia ke sungai, takutnya jatuh ke sungai. Ternyata dia ada di kebun. Jadi apa sih, dia tuh berdiri di dekat pagar kebun kan ada tuh. Pagar kebunnya ini kan dari bambu gitu. Mungkin cita-citanya nih pengen nyobain gitu Kang. Jadi iya orang-orangan sawah kali Siti. Enggak, jadi pagar makan teman kali. Wah, lebih bahaya itu. ya itu ya salah satu pengalaman yang apa ya, takut iya tapi lucunya juga ada gitu. Lucunya ya gue baru di situ lihat ada cowok yang kesurupannya jaipongan gitu kan. Kayak ya penari lentik banget lah gitu. Itu sih. Akhirnya gimana? Udah kelar semua itu ya? Acara ya udah si ini ketemu. Kalau yang nyinden itu tadi gimana Kang? Yang nyinden jalan sendiri tuh? Nah, yang nyinden ini katanya ya. Jadi si cewek ini tubuhnya ini rentan lah. Jadi gampang banget kena apa ya? Gampang banget kerasukan karena dia itu disukai sama makhluk-makhluk. Makhluk-makhluk gaib. Akhirnya gitu. sadarnya di sekolah. Yang nyinden ini. Iya. Kalau si Siti iya. Si Siti sadarnya di sekolah. Nah, yang nyinden ini kan terus-terusan Mas Fajar. Di malam itu kan dia sadar jadi lagi. Orang tuanya datang ke sekolah. Karena dia pas mau diajak pulang dia tuh berontak Mas Fajar. Kan gue nyari si Siti kan yang hilang. Gue gak ada di sekolah dong. Iya. Gue gak ada di sekolah. Gue soalnya nyari si Siti ini yang hilang. Nah pas gue balik itu, yang kesurupan yang nyinden itu masih ada di sekolah. Orang tuanya udah ada di sekolah. Pas katanya diajak pulang itu berontak. Jadi ya di situ aja dulu di sekolah. Gue begadang itu nggak tidur sampai jam 8 pagi sampai yang jadi sinden itu pulang. Sampai pagi dia tuh. Jadi kesurupan, sadar nih, nyinden lagi, lemas gitu. Keadaannya lemas kan, disadarin, nyinden lagi gitu, berkali-kali. Ya acara sekolah ya batal lah. Jadi nggak ada jerit malam, nggak ada jerit malamnya nggak ada. Tapi lu sampai pagi di situ? Sampai gue pulangnya gue masih ingat jam 10 gue pulang. Jam 10. Kan gue nunggu bayaran Mas Fajar. Nggak pulang.
Ya kan gua Makanya kan lu diundang di situ kan makanya jadi lu nggak security balik-balik ya. guide gitu. Padahal gua udah ngantuk banget tapi belum dibayar kata gua. Itu yang paling penting Nungguin ya. amplop gua. Kalau gua gak dibayar gua gak bisa pulang. Iya Iya kan. iya iya. Ya udah nungguin apa? Nah, CCTV itu dijemput jam 6 jam 7 lah. Keluarganya datang, ada dia dijemput. Nah, yang susah ini yang jadi nyinden, yang jadi sinden itu kesurupan jadi sinden. Karena setiap dia udah sadar, nggak lama dia nyinden lagi. Ya orang tuanya sampai, ya ibunya sampai nangis juga kan. Kasihan sebenarnya lihat ya. Gitu kejadian. Makanya mungkin karena kejadian itu sekarang sempat kan waktu itu beberapa tahun kemudian nggak diadain tuh kayak acara jerit malam atau nginep di sekolah tuh nggak diadain. Jadi acara-acaranya itu pagi sampai sore gitu loh. Gue sebel juga Mas Fajar gara-gara gak ada acara nginep di sekolah, gue jadi gak ada job lah. Gak ada job ngamanin gitu loh. Iya kan sampai beberapa tahun nggak apa nggak ada acara seperti itu lagi sampai waktu itu COVID, apalagi kan waktu COVID gak ada acara sama sekali, gak ada belajar pun di rumah gitu kan. Karena kejadian kesurupan ini ya diberhentiin Iya, ya. sekarang kan Kang, udah jarang. ini kita ngobrol-ngobrol aja Kang ya. Jarang-jarang nih gue ngobrol Iya, sama lu. Banyak juga nih iya, yang waduh, nanyain lu di komen nih. Tapi sebelum kita apa, jawab, gue mau nanya dulu, Kang, lu kenapa sih nggak apa, udah jarang nge-tweet lagi? Dulu kan Twitter lu nulis, tuh iya, pasti nanya itu lah kan. paling rame. Enggak, gue apa ya, eh kan gue udah bilang waktu itu, gue sekarang mengurangi aktivitas begitu, Mas Fajar. Gue kalau ada kasus apa, gue lemparin. Capek Mas Fajar. Apalagi kalau cerita begitu, dibilang kita apalah gitu. Iya iya iya. Itu Makanya pas ada jelas. kasus kayak kasus gaib, jujur aja gue kasih ke guru gue kasih ya biar santri-santrinya jadi penerus Arya nih, biar dia ngurusin hantu gitu. Berarti lu emang udah Gue males jarang ya? ngasih. Iya, sekarang udah males, udah jarang. Gue sekarang paling kalau ada kasus-kasus kayak misalkan ada apa sih pelet, oh ini dikerjain orang, nah gue masih mau lah, masih mau Iya iya. membantuin. Tapi kan itu siang-siang kan, nggak Oke. harus kita kayak dulu Hmm. bersihin hotel, kita harus ke hotel, ngebersihin sekolah, kita ke sekolah nanganin kasus-kasus Hmm. yang Nah, kayak gitu. kalau menurut lu sekarang konten-konten horor yang beredar sekarang gimana sih menurut lu? Konten-konten horor sekarang, Mm-mm. gue Mas Fajar gue jarang nonton. Oh. Aduh, gue jarang nonton. Video selama gue contoh lah, gue ke RJL mulu kan berapa Iya. kali, gue belum pernah nonton video gue geli lihat diri gue sendiri, gue jijik banget lihat gue. Sibuk lu ya main aplikasi kencan ya? Kagak lah. Oh, enggak. Depo. Enggak lah, Hmm. emang lagi sibuk ini apa ya, menghadapi kenyataan. Kenyataan apa tuh Kang? Ya sekarang lagi ngerintis lagi Mas Fajar, ngerintis usaha lagi. Kemarin gue liat di tweet katanya sempat ini ya, sempat jatuh itu usahanya ya. Wah babak belur lah Mas Fajar. Nah Gimana tuh waktu itu Kang? gue Boleh diceritain tuh? di sini gue mau terima kasih juga sama apa ya, yang follower dari Twitter, dari IG. Oh iya, IG gue hilang. Jadi kalau IG gue hilang Mas Fajar. Waduh, kenapa Kang? Nggak tahu tuh. IG gue hilang. Jadi ya gitulah. Gue udah gak main IG lagi. Ada IG baru jadi tuh males main IG sekarang. Iya iya. Di Twitter udah jarang buka gitu kan. Sekarang mah kasus gue mah mungkin memandiin orang doang sekarang. Tugas gaib gue mah Mandiin jenazah gitu? mandiin orang biar apa ya, katanya misalkan dikerjain orang, gue mandiin gitu, gue mandiin di selatan Oh, iya 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 iya. di tempat nyai gitu. Ya ritual-ritual gitu mah masih, cuman nggak sampai apa ya, gue nanganin kasus lagi enggak. Gue capek, cukup, gue trauma Mas Fajar.
Apalagi yang kasus itu loh, yang babi ngepet itu. Iya, yang itu Iya, ya. iya, iya, tape busuk tuh. Nah, Kang, Mm-mm. apa namanya? Kan lu nih bisa dibilang legend lah ya. Buset, legend Ono channel lu. Legend Twitter itu, Twitter yang viral horor pertama kali itu Twitter lu. Iya, Ka- Hmm, bukan gue sih. Maksudnya pernah viral, iya. Kalau pernah viral, iya. Tapi kalau iya. legend enggak lah. Yang legend itu yang jadi film loh. Tapi kan itu sebenarnya lu duluan kan, angkatannya. Mungkin, Iya kan? mungkin 2018 Hmm. ya. Pernah viral, tapi kan Hmm. nggak se-legend Cuman gitu karena lah. lu hilang aja sih Kang. Lu Ya karena waktu itu kan sibuk 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 apa? perhororan dulu kan. Sibuk ini lu Perang ya, ini, pacaran lu ya? perang sama setan, perang sama Bukan. setan. Gue tuh Kang Fajar tahu kan, gue itu jomblo pisabilillah. Bisa aja nih. Karena gue ada Hmm. satu pantangan sama leluhur gue, Mas Fajar, Hmm. gak boleh pacaran. Tapi kalau kalau diajak nikah katanya boleh gitu. Jangan diajak Oh, pacaran Arya mah gitu. langsung aja ya Gak boleh. nikah ya. Gitu gak boleh. Nah Padahal gue itu, pengen pacaran nih Mas Fajar, buset waduh. deh gara-gara itu. Nah Hmm. makanya jangan ilmu-ilmu gaib, gak boleh Hmm. pacaran guys. Tuh yang mau nikah langsung sama Kang Arya langsung aja hubungin tuh. Buset, jangan gitu, gak ada duit. Nah ini gue bacain komen ya Kang Arya ya. Apa? Mm-mm. Kang Arya masih tetap seru kalau cerita. Cerita lagi di RJL Kang. Wah ini ada yang request nih Kang. Buset. WK kesurupan orang-orangan sawah. Itu kalau lihat Mas Fajar, pasti Mas Fajar juga pasti ketawa sih yakin. Jadi ada takutnya, tapi pas ngelihat orang kesurupan kayak orang-orangan sawah, Hmm. kayak di Titanic itu, ya lucu Hmm. aja gitu loh, kayak Iya patung. iya. Tapi lu pernah gak sih Kang? Kayak misalnya ada satu case gitu ya, yang Apa? Gimana? dia itu kan banyak tuh ya beredar kayak kisah-kisah orang ke dukun cabul gitu. Lu pernah Ya. nanganin kasus gitu gak sih atau lu pernah tahu gak sih gitu? Mm-mm. Gimana Mas Fajar? Sorry, sorry. Kan banyak tuh ya yang gue kemarin sih baru ini Kang nggak sengaja ya ada Mm-mm. yang cerita gitu. Tapi dia nggak mau di up ceritanya, cuman mau cerita doang gitu di sosmed apa Mm-mm. namanya pesan-pesan gitu. Jadi dia ke dukun gitu Kang, mau masang susuk niatnya gitu. Pas gue Mm-mm. lihat, lah ini fotonya cantik, kenapa dia nggak pede gitu Iya. ya? Gue mikir gitu kan. Nah Iya. terus pas dia ke mana? Ke dukun, dia malah dicabulin gitu Kang. Nah, buset dah ini, Mas Fajar, Nah gua kirim WA-nya ya. itu gimana tuh Gua Kang? kirim WA-nya. Ada lu juga? Ini karena gua nanganin kasus itu juga. Jadi Oh kayak ada gitu. ada cewek tak. Iya, malah Hmm. ini yang nah pas gua denger kayak gitu, nih nanti gua SS-in lah ke lu Oh boleh WA-nya. boleh. Jadi jadi ada cewek bahkan itu udah punya suami, Hmm. udah punya suami. Jadi ada nah, ingat gak waktu itu gue cerita soal babi ngepet Oh iya, yang ada perguruan-perguruan gitu. iya. Nah, ternyata sampai sekarang pun perguruan-perguruan seperti itu ada, aliran-aliran kayak gitu tuh ada. Hmm. Nah, yang gilanya lagi apa Mas Fajar? Ini ini bukan korban sih, hampir jadi korban. Nah, dia ikut pengajian, katanya pengajian, lah begitu begitulah. Terus si cewek ini kan pengen apa ya? Dia mungkin kerja, dia pengen naik jabatan lah apa-apa. Syaratnya kesininya apa coba Mas Fajar? Harus berhubungan badan sama si gurunya itu. Oh. Iya, jadi pasang susuk lah. Ya itu apa ya kayak gue mah ngelihatnya itu modusnya itu sama. Oh ini Hmm. nanti kamu kepasang susuk begini, kamu nanti auranya jadi begini begini begini.
modusnya hampir sama dan akhirnya ya kayak gitu-gitu juga. Kalau nggak hilang duit ya hilang badan, maksudnya hilang badan ya. Kalau cewek ya tahu sendiri lah Mas Bajar ya, Iya ya. ya digituin lah, begitu loh. Banyak kasusnya. Ini gue ada, makanya gue kayak Banyak yang ngadu ke lu ya. dia malah udah nikah Mas Bajar. Terus dia bilang ini diliatin. Jadi ada beberapa teman dia yang cewek juga begitu. Jadi ikut dia tuh diajak ikut pengajian ini lo, lu ikut pengajian ini deh, enak banget. Nah kesininya kan, ya modusnya seperti itu. Jadi ikut pengajian perguruan kayak gitulah, dikasih apa ya, wejangan. Nanti mandi 7 bunga begini. Nah salah satu nantinya kalau itu salah satu hipnotis Mas Fajar. Ngerti gak? Maksudnya gini, kalau seseorang itu udah mandi, dia kayak apa ya, kecucu otaknya, dia gampang kehipnotis karena ada hal gaib di sana. Ya dia jadi disuruh ini itu mau buka baju lu, misalkan. Lu ke kamar lu. Iya, banyak kasus kayak gitu. Modusnya Ini gua disuruh lagi. mandi ya? Iya, ini gua ada soalnya kasusnya. Jadi kalau menurut lu kasihan ya? Halo. Jadi kalau menurut lu Iya. kasihan lah ya korban-korban kayak gitu ya? Banyak yang kayak gitu. Iya. Tapi kalau menurut lu sebenarnya perlu nggak sih kayak pasang susuk gitu kalau menurut lu? Apa nggak usah lah gitu? Gak usah. Pakai skincare aja gitu ya? Iya, skincare mahal lagi. Harusnya skincare mahal. Iya. Ini lagi di Sukabumi, Kang? Iya, lagi di Jakarta ini. Loh, Cempaka Jakarta? Putih. Iya, Cempaka Putih kita. Lagi sama editor itu? Enggak lah. Hah? Kita lagi di resto ini. Oh, beda Di ya? resto. Beda lah. Kita mah Udah nggak ketemu ini. lagi ya? Enggak ketemu. Enggak tahu di mana dia. Iya. Enggak tahu. Wah, kocak sih. Tapi Ya, nanti lah biasa lah dia. kita bahas di lain kesempatan ya. Iya, dia udah gak tahu kemana rimbanya. Gak tahu gue. Gue mah sekarang lagi sibuk permasakan. Nah dulu kan gue punya usaha kuliner. Nah sekarang gue kerja lagi nih. Lagi merintis lagi. Ya kita doain guys, semoga usaha Kang Arya bisa melejit. Shush. Amin. Pokoknya nanti mampir ke kafe tempat gue kerja ya. Pasti. Di Cempaka Putih Mas Fajar, ditunggu. Lo mau ngadain giveaway nggak? Nih buat 100 orang nih. Giveaway? Makan gratis. 100 orang, buset deh. Boleh. Kita bahas di belakang. Oh iya. Oke. Ya udah Kang. Siap. Tadi gue udah dikodein nih. Kayaknya kita harus udahan dulu nih. Oke. Siap Mas. Thank you ya. Nanti kirimin aja alamatnya, nanti souvenirnya kita kirimin. Oke, siap. Thank you Kang. Semoga sukses ya. Amin. Makasih Mas Fajar. Makasih. Passwordnya. Nah, Sobat Elcuk, itu dia akhir dari pertemuan malam ini. Jangan lupa kita setiap malam, hari Jumat malam, jam 8 sampai jam 9. Siapakah yang akan kita telepon minggu depan? Nah, langsung aja kalian DM aja IG RJ apa IG gua. Nah, ambil baiknya dari cerita ini, buang buruknya dari cerita kali ini. Gua Fajar Aditya, RJ5 turis kali ini undur diri. Selamat malam dan happy weekend.